Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Mari bersyukur pagi ini kita disehatkan oleh Allah. Semoga disehatkan seterusnya. Terjaga Islam iman kita, ditumbuhkan semangat untuk terus thalabul ilmi, semangat pula untuk selalu bertaubat atas segala dosa, dan semangat untuk menambah amal soleh. Karena sesungguhnya yang menguntungkan manusia itu cuma dua di akhirat kelak, yaitu iman dan amal soleh. Sholawat dan salam mari kita sampaikan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah bersolawat untuk kita semuanya. Mari kita buka majelis ini dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberikan pemahaman yang benar, semoga dihindarkan dari kesalahan, dan semoga dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kajian hari ini masih melanjutkan tentang peristiwa hari akhir. Ini sudah ketiga ya. Pada pertemuan lalu saya review sedikit supaya ada kesinambungan. Pertemuan lalu kita membahas proses ya kiamat setelah dari alam barzakh kalau tidak salah. Jadi mahsyar, pembagian kitab, hisab, mizan, ya, kemudian sirat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan itu dari sirat kemana. Kita ulas sedikit tentang sirat, yaitu jembatan yang dibentang di atas neraka, di mana siapa yang berhasil melewatinya maka masuk ke dalam surga. Jadi jembatan ini nanti yang akan mengantarkan apakah manusia itu masuk surga ataukah manusia itu masuk neraka. Banyak hadis berbicara tentang itu, salah satunya saja akan saya sampaikan. Karena ini kajiannya tafsir, jadi nanti lebih banyak membahas ayat Al-Quran. Salah satu hadis yang berbicara tentang bagaimana keadaan orang mukmin pada saat di atas sirat itu. Ya. Al-mu'minu 'alaiha, ya, seorang mukmin di atas jembatan itu katorfi, ada yang melewatinya itu secepat kedipan mata, sak kedipan celing nyampe ke surga. Ada katorfi, ya. Ada yang kalbarqi, itu secepat kilat. Kedipan mata dengan kilat itu ternyata lebih cepat kedipan mata. Ada yang karihi, seperti angin, ya, cepatnya itu secepat angin. Ya. Ada yang ya ka'ajawidil khail, secepat kuda yang lari kencang. Ya. Ada lagi karukabi, ya, secepat pengendara. Pengendara apa aja? Kalau kendaraan ya dalam bahasa kita kecepatannya kan beda-beda. Kecepatan sepeda kayu, ontel, dengan motor beda, dengan mobil beda, dengan kereta api beda, dengan pesawat beda, dengan roket beda lagi. Ya, dalam bahasa kita bolehlah dibayangkan bahwa kecepatan manusia yang beriman dalam melewati sirat itu macam-macam. Ya. Wanajin mahdushin, ya,
gitu sampai surga, tapi tertatih-tatih. Ya. Wa makdushin finar. Ya, ada pula yang enggak selamat, ya, lalu kecemplung ke dalam neraka. Ya, ini macam-macam keadaan manusia ketika melewati sirat, ya, jembatan ini. Tentulah gambaran fisik tentang jembatan ini memang ada beberapa ulama yang menjelaskan, ya, dengan penjelasan yang berbeda-beda. Ada yang seperti rambut dibelah 7 tipisnya, ada yang seperti pedang tajamnya, dan seterusnya. Kita hanya diwajibkan untuk mengimani bahwa proses itu pasti akan diberlakukan pada kita. Maka ya salah satu doa kita mohon agar kita selamat melewati sirat itu. Ini penting. Di antara doa-doa yang kita selipkan, ya, di samping permohonan duniawi, kita ini perlu memohon agar selamat dalam proses kiamat. Ya. Proses sebelum ke surga atau neraka, ya, sirat ini, ya, jembatan ini, suatu kondisi yang sangat mengerikan. Kalau terpleset, jatuhnya kemana? Neraka. Ya. Nah, bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh tentunya, setelah ditimbang tadi amalnya, kalau yang lebih berat amalnya, itu pertanda dia akan melewati sirat dengan selamat. Namun tingkat kecepatannya yang membedakan, gitu. Nah, pembahasan kita masih ada 2 dalam hal ini tentang mengimani hari akhir, ya, yaitu mengimani adanya surga atau jannah dan mengimani adanya neraka atau nar. Orang yang mengaku dirinya beriman, dia harus yakin bahwa ada surga, ada neraka, bahwa tempat abadi kelak apakah surga ataukah neraka. Nah, nanti pembahasan ini akan kita bagi menjadi 2, ya, yaitu tentang surga, kemudian tentang neraka. Kita akan bahas dulu tentang surga. Ayat-ayat yang berbicara tentang surga di dalam Al-Quran itu tentu banyak sekali. Dan tentu tidak seluruhnya kita bahas di sini. Ya, kalau kajian tafsir yang membicarakan ayat-ayat yang berbicara tentang surga, tentu tidak kita bahas semuanya. Hanya ayat-ayat yang mewakili. Ayat-ayat yang berbicara tentang surga ini, ya, dibeberkan Allah berkali-kali, bahkan 100 lebih ayat yang bicara tentang ini. Mengapa? Untuk memotivasi, untuk menumbuhkan semangat bagi orang-orang beriman agar dia tidak pernah letih di dalam menjaga imannya dan agar tidak pernah letih dalam beramal soleh. Kan kata kuncinya 2, iman dan amal soleh. Menjaga iman secara konsisten itu tidak gampang. Kemudian menjaga amal soleh terus meningkat kualitasnya itu juga tidak gampang. Bagi yang mengimani bahwa surga itu ada dan surga diperuntukkan bagi orang yang beriman lalu beramal soleh, Allah gambarkan tentang isi surga supaya orang-orang mukmin termotivasi. Nah, kalau keberadaan surga sendiri seperti apa hakikatnya yang tahu cuma Allah. Ini kan Allah hanya menggambarkan gitu. Yang namanya kalau diberi gambaran kita menggambarkan semampu kita menurut imajinasi kita.
Tapi bahwa kenikmatan sesungguhnya kita belum pernah tahu dan hanya Allah yang tahu. Karena itu digambarkan surga itu mala ainun ra'at, suatu tempat yang mata manusia manapun nggak ada yang pernah lihat, ya, bahwa itu adalah tempat yang benar-benar baru. Umpama digambarkan kenikmatannya seperti apa, ya, kenikmatan hakikinya nggak ada yang tahu, cuma Allah saja yang tahu. Mari kita masuk pada pembahasan ayat. Kenikmatan, keindahan surga misalnya digambarkan Allah dalam surah Al-Waqiah ayat 17 sampai 24. Kalau membaca surat Al-Waqiah itu mendapat gambaran surga. Demikian juga surat Ar-Rahman misalnya. Ya. Jika kita ingin termotivasi untuk beramal soleh, sungguh baik ketika kita membaca ayat-ayat yang berbicara tentang surga. Kita akan bahas terlebih dahulu Al-Waqiah 17 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun. Ya, mereka itu penduduk surga, ya. Yatufu 'alaihim, dikelilingi. Tahu istilah tawaf? Nah, tawaf kan berkeliling. Yatufu 'alaihim, yatufu 'ala, dikelilingi. Oleh siapa? Wildan. Wildan itu kalau bahasa Arab artinya anak kecil cowok, walad, ya. Tapi di sini maksudnya pelayan. Mukhalladun, kekal, maksudnya nggak bisa tua. Mereka dikelilingi pelayan-pelayan yang terus muda. Ya, kalau kita bicara pelayan, kenikmatan surga kok pelayan? Bukankah orang tuh nikmat kalau banyak yang melayani? Dia tidak payah, tidak repot, ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi di surga itu dilayani. Kalau kita bicara pelayan di dunia ini, kalau Bunda cari pelayan, ya, itu bikin persyaratan apa? Ada batasan usia apa tidak? Pastinya, ya. Pegawai pabrik aja itu kan dikasih batasan usia, PNS itu dikasih batasan usia, ya. Di atas 35 sudah nggak bisa. Kenapa? Fisiknya sudah lemah. Bagaimana memperkerjakan orang yang fisiknya sudah lemah? Maka sudah dilayani, pelayannya nggak bisa tua, muda terus. Kalau ada orang yang punya pembantu, ya, di dunia ini, oh dia udah ikut saya lama tuh, ya, 20 sampai 30 tahun sampai saya punya cucu. Mulai pengantinnya ini balita, ya. Makanya dia sekarang sudah tua. Nah, ketika sudah tua, banyak dong pekerjaan yang nggak lagi bisa dikerjakan. Nah, di surga nggak ada istilah pelayan menua, nggak ada. Jadi dia bisa melayani terus menerus. Penduduk surga itu kekal abadi. Ini nikmat pertama dari isi surga, ya. Berikutnya, bi akwabin. Nah, pelayan ini, ya, akwab tuh kubun tuh gelas. Pelayan ini membawa gelas-gelas, ya. Wa abariko, abarik, ceret, teko, sebagai tempat minumannya itu, ya. Wa ka'sim mim ma'in, ya, membawa minuman dari air yang mengalir. Pelayan, ya, di sini membawa gelas-gelas dan minuman.
Nah, itu simbol apa? Bagi penduduk surga itu simbol kemudahan, kenyamanan. Kita nggak perlu kok panggil mereka teriak-teriak kalau kita butuh minum. Kayak di sini, panggil pembantu bisa 3 kali lebih. Ya, tapi di sini pelayannya ini always ready. Ya, selalu siap sedia, siaga. Terus mengelilingi, bahkan ditawar-tawarin kita. Mau minum nggak? Mau minum nggak? Kalau kita di dunia ini ya butuh pelayanan maksimal kan bayarannya mahal. Kalau kita ambil pesawat kelas bisnis eksekutif dengan kelas ekonomi beda dong. Ya, cara mereka melayani. Hotel beda lagi. Ya, dimanapun kita itu dilayani. Kalau di dunia ini ya harga itu menunjukkan apa? Pelayanan. Betul. Nah, jangan khawatir. Di surga ini pelayanannya maksimal. Nah, udah pelayannya nyenengke, ya. Pelayan aja nyenengke. Makanya stewardess pramugari diseleksi dong. Demi apa? Kenyamanan penumpang. Betul enggak? Iya kan? Tinggi badan, berat badan, postur tubuh, cantik apa enggak. Di dunia aja begitu loh. Kita nggak mau asal dilayani. Ya, pembantu dasteran bau, ya nggak mau lah. Gregeli, ya nggak? Nah, itu nggak menyenangkan. Walaupun dilayani pelayannya nggak nyenengke, gitu loh. Nah, di surga itu digambarkan pelayannya nggak bisa tua, ya berarti energik terus, menyenangkan pandangan mata, ya. Nanti di dalam surat lain kan disebut lu'lu'an manthura, seperti mutiara. Berarti kan menyenangkan, indah gitu dipandang mata. Selalu siap bahkan menawarkan minuman-minuman itu tanpa kita harus repot manggil-manggil dia. Ya. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Sekarang bicara minumannya, kalau tadi pelayannya, sekarang bicara minumannya. Minuman surgawi itu la yusaddaun, tidak membuat kepala pusing. Wala yunzifun, tidak pula mengakibatkan mabuk, hilang akal. Jadi ini minuman yang sangat istimewa dan gak ada di dunia ini. Kenikmatan yang Allah berikan pada penduduk surga tiada tandingnya. Selezat-lezat minuman di dunia pasti ada dong efek samping, betul nggak? Kalau di surga nggak ada minuman punya efek samping, nggak ada. Pusing dan mabuk itu kan efek samping dari minuman. Betul sih, saat menengguk ya, menegak itu enak. Tapi kalau efek sampingnya sampai mabuk, fatal dong, bahaya. Ya, ini menunjukkan apa? Minuman penduduk surga itu tanpa efek samping. Lagi, yang ketiga, ini masih di surat Al-Waqi'ah. Wa fakihatin. Fakihah itu buah-buahan. Mimma yatakhayyarun, yang mereka bisa pilih sesuka hati, semau-maunya. Buah-buahan yang selalu siap, tanpa harus beli, tanpa harus mencuci, tanpa harus apalagi memanjat pohonnya, apalagi ya. Buah yang bisa dipilih menurut selera. Buah tak kenal musim, juga buah tanpa efek samping. Maka sekarang di dunia ini yang diuji Allah tidak bisa makan buah karena ada efek samping, sabarlah, ikhlaslah dengan ujian itu. Orang sakit mah gak bisa makan yang asam, jeruk, ya, semua yang kecut gak bisa, kopi gak bisa, es gak bisa. Ridho saja dengan
ujian Allah itu, jika diri kita beriman dan kaya akan amal soleh, kenikmatan yang dahsyat akan diperoleh besok. Sabar aja. Ya, kalau sekarang termasuk kita dilarang minum khamr, diharamkan ya, sabar saja. Nanti di surga pun ada khamr, tapi tanpa mabuk peminumnya itu. Tadi yang keberapa? 4 ya. Walahmi toirin, daging burung. Ya, jangan dibayangkan burungnya sini ya. Apalagi burung puyuh. Ya, dagingnya mana? Ya, wes ngono alot. Ya jangan dibayangkan emak ora doyan daging burung. Ini bicara surga loh. Ini enggak bicara dunia. Maka ketika ada orang bilang, Bu, di surga ada daging enggak? Kok air mengalir terus ya? Kan banyak ya, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai. Nggak ada sate gitu apa ya no? Ya kalau mau dicari lahmi toir itu daging burung, burungnya burung surga, bukan burung di sini. Nah, kalau di sini makan daging burung itu potensi kena flu burung, iya nggak? Karena binatang di sini ya bisa aja membawa virus. Flu burung tempo hari yang kemudian orang nggak boleh makan unggas ya. Nggak ada di surga seperti itu, nggak ada. Ini untuk menjelaskan tentang bahwa kenikmatan yang telah dirasakan manusia di dunia ini, dan dia apabila membayangkan kenikmatan yang sempurna dan manusia bertanya, kalau di sini ada ini, di sono ada nggak? Maksudnya ingin dijawab semua ada gitu loh. Ini mimma yashtahun ya, yang mereka inginkan, yang menyelerakan. Nah, daging-daging yang menyelerakan. Nggak ada di sana aku bilang aku nggak doyan ini baunya amis. Nggak ada di surga begitu tuh, nggak ada. Aku pantang nih lagi diet, nggak ada juga di sana. Aku alergi makan ini, nggak ada. Di surga itu sudah tidak ada yang namanya sisi-sisi negatif. Penyakit itu sudah nggak ada. Jadi apa? Tinggal menikmati. Iya. Di sini kan makan dikit aja berat badan langsung naik. Ya, di sana nggak usah khawatir, nggak ada diet di sana. Ya, seluruhnya adalah imbalan dari Allah ya atas jerih payah kita ini. Jadi tetap kenikmatan surgawi itu mau diimajinasikan kayak apa, tetap kita nggak bisa, karena itu kenikmatan yang saat ini masih gaib dan semu ya buat kita. Ya, berikutnya wahurun ain. Ya, nomor berapa? Silahkan direkap sendiri. Haur itu bidadari. Ya, ain bermata jeli. Ya, bidadari bermata jeli. Ini lambang kenikmatan seksual. Kalau tadi itu adalah kenikmatan makan minum, maka ini adalah kenikmatan seksual. Di dunia ini kita diatur oleh Allah tidak boleh berzina. Seperti apapun tertariknya kita pada lawan jenis, kalau itu bukan mahram, no. Betul? Walaupun saya terlanjur cinta, walaupun saya terlanjur jatuh hati, jika itu haram, ya jangan. Kendalikan. Hadiahnya nanti. Kamu akan diberi haurun ain, bidadari. Ya, bermata jeli. Ya di sini Allah nggak jelaskan detail lah ya dari rambut sampai ujung kaki ya. Di sini Allah lambangkan bahwa bermata jeli itu maksudnya cantik, itu loh. Nah, cantik. Makanya kan kalau dalam dunia make up itu kan make up mata kan macam-macam tuh. Mata terlalu sipit dianggap nggak bagus ya, biar kelihatan bersinar ya, terbelalak gitu, kasih maskara gitu. Nah, itu kenapa? Karena manusia memandang cantik lewat tampilan mata. Nah,
bidadari bermata jeli, ciptaan Allah yang belum pernah dijamah siapapun, belum terkontaminasi debu apapun. Nah, wanita bidadari yang sangat orisinil ya, ciptaan Allah, belum disentuh siapapun, suci lahir dan batinnya. Makanya hadiah Allah untuk orang-orang yang di dunia ini dahulu menahan hawa nafsunya. Ya, kalau yang namanya wanita di dunia ini selama masih hidup di dunia itu ya keringetan, ya umbelen, ya toh, ya bloboken, nek tidur ya ngiler, ya toh. Nah, ya buang hajat, ya berdarah, menstruasi, ya keputihan, macam-macam. Dan itu kan ujian gitu. Wahai kaum lelaki, taati Allah deh, nanti kamu akan dapat bidadari. Kan begitu. Di surga kan nggak ada wanita keringetan. Wanita surga itu nggak bisa tua, tidak ubanan, nggak ada. Proses penuaan itu tidak terjadi di dalam surga. Tapi kita diuji dulu di sini, gitu ya. Nah, diuji dulu di sini. Yang penting dua tadi itu perlu diingat, iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Nanti hadiahnya kayak gini. Kalau ditanya, kok ini hanya bidadari sih? Bidadarannya nggak ada. Ya, jangan sampai bertanya sesuatu itu ada atau enggak ada di surga. Apapun yang dimau kita ada. Kenapa di sini bidadari? Bukan berarti bidadara enggak ada. Karena biasanya perempuan itu simbol daya tarik, gitu loh. Bahwa kecenderungan seksual itu banyak terjadi pada lelaki. Perempuan butuh seksual, tapi dominasinya itu pada lelaki. Ya, perempuan kan kalau sudah usia menopause kan libidonya ya, seksualnya menurun. Beda dengan lelaki. Lelaki itu sampai mati. Sampai mati dia hasrat seksualnya terus tinggi. Kecuali yang sakit. Ya, ini. Jadi ini adalah simbol seksual bahwa apapun yang kamu mau dari kenikmatan-kenikmatan di surga itu ada. Termasuk di dalamnya adalah kenikmatan seksual yang dilambangkan dengan perempuan. Maka di sini haurun ain, bidadari surga. Di sana juga nggak usah dibayangkan kalau umpama lelaki menghendaki 100 wanita bisa nggak? Bisa aja. Nggak cemburu? Ya nggak ada cemburu. Di surga jangan dibayangkan kayak di sini. Itu aja. Kembalikan ke situ. Intinya bahwa apapun yang dikehendaki oleh penduduk surga tidak ada yang tidak kesampaian. Berikutnya. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Ya, laksana mutiara yang tersimpan dengan baik. Ya, kalau wanita dipingit, dirawat, tidak disentuh siapapun, kira-kira wanita ini kayak apa? Bukankah wajah kita ini bisa kena sinar UV ketika keluar, debu, kotoran, keringat, ini enggak sama sekali. Bisa dibayangkan beningnya kayak apa nih ya. Nah gitu. Semua kenikmatan tadi jazaan sebagai balasan bima kanu ya'malun, ya, terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi manusia di sini diiming-imingi Allah. Kau butuh kenikmatan apa? Jika enggak dapat di dunia, asal punya iman dan amal soleh, pasti kamu akan dapat di surga. Kan begitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, di sini istrinya pas-pasan nggak apa-apa lah. Yang penting beriman, yang penting sholat, gitu kan? Yang penting taat. Nanti di surga pasti deh dapat yang bagus, kan gitu. Ya.
Di sini makan kok sama dokter pantangannya sampai lebih dari 50 makanan. Iya kan? Ya nggak apa-apa lah ya. Ikhlas saja, ridho saja, ya kan? Nanti di surga apa aja itu nggak ada larangannya. Jadi di sini persoalannya pada apa? Pengendalian hawa nafsu. Itu. Nah, sering-sering membaca ayat seperti ini itu diharapkan akan tumbuh motivasi kita untuk tidak pernah letih dalam berbuat baik. Jangan kita bilang aku itu apa ya di dunia ini, tapi katakan bahwa janji Allah pasti benar. Betul? Iya. Ini kalau kita bicara tafsir banyak gitu ayat-ayat yang berbicara tentang surga. Ini baru dari surat Al-Waqiah. Ya. Coba kita lihat lain lagi. Al-Waqiah yang 25 sampai 40. Itu juga tentang kenikmatan surgawi. Ya. Ditambahkan saja tadi 1, 2, 3, 4, 5 kenikmatan itu akan banyak sekali Allah bicarakan di sini. Kita tambahkan yang ayat 25. La yasma'una fiha lagwan. Di surga itu tidak didengar perkataan sia-sia. Ya, kalau kita bicara kenikmatan, pendengaran kita ini ya kan bisa merasakan kenikmatan kalau kita mendengarkan yang baik-baik ya, itu kita mendapat kenikmatan. Nikmat itu enggak hanya lewat mulut mengunyah, menengguk minuman, tidak hanya lewat kelamin tadi seksual ya, tapi yang namanya kenikmatan itu juga bisa lewat apa? Pendengaran, telinga. Nyatanya orang kan cari kenikmatan lewat, ada yang lewat musik ya toh. Di dunia ini loh, kita bicara di dunia ini. Sekarang ini bicara apa? Kenikmatan pendengaran. Di sana pendengaran pun nikmat. Kenapa? Karena gak ada perkataan-perkataan yang sia-sia tak berguna. Di sini kan banyak tuh ucapan tak berguna, bicara gak penting, banyak. Ya. Wala taksima, juga tidak ada ucapan yang memicu timbulnya dosa. Memaki, ngerasani, menghina, terus kalimat-kalimat buruk, maaf ya, itu sekarang di YouTube itu kan banyak ya, anak-anak muda itu sekarang latahnya, pisuhannya itu kan udah maksud saya lama-lama yang buruk tuh dianggap lumrah gitu loh. Jadi anak-anak kecil tuh sekarang ikut-ikutan. Maaf, anjing kan diplesetke jadi anjir, apa tuh ya? Anjing, apalah tuh yang itu kan akhirnya jadi ditirukan gitu loh. Kita kan ndak enak tuh denger kalimat-kalimat seperti itu, kalimat-kalimat yang di telinga kita ganggu deh. Ganggu gitu. Ya. Umpama itu nggak mengandung dosa, tapi kalau nggak ada manfaatnya, rugi sebetulnya kuping kita mendengerin gitu. Ya, telinga ini akan sehat kalau dipakai untuk mendengarkan sesuatu yang bermanfaat. Ya, mendengarkan bacaan ayat Al-Quran misalnya. Ya. Illa qilan salaman salama. Ya. Tapi yang di surga itu yang didengarkan adalah ucapan salam, perkataan yang menyelamatkan. Ya, ucapan-ucapan yang menyelamatkan, menenangkan, menyenangkan. Ya. Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin. Ya. Ashabul yamin itu adalah golongan kanan. Ya, golongan kanan ini yang dijamin masuk surga, itu kenikmatan yang dianugerahkan pada penduduk surga. Tambahkan lagi fi sidrin makhdud ya. Mereka ini ada di antara pohon bidara yang tak berduri. Nah, mungkin untuk orang Indonesia mungkin bertanya-tanya,
pohon bidara tuh yang kayak apa ya, karena ini banyak di Arab ya, maksudnya ini kan tanpa duri, tidak berduri. Pohon bidara sudah pernah lihat ya, ada durinya memang ya. Nah, jadi maksudnya di situ ada khasiat, tapi di sisi lain ada durinya. Coba kayak bunga mawar tuh cantik, tapi mau petiknya angel karena ada durinya. Artinya di situ tidak ada bahaya, tidak ada bahaya. Ada di suatu tempat yang aman, tidak bahaya. Ya, penduduk surga itu ada di satu tempat yang aman, tidak berbahaya. Lagi, watalhim mandud, ya, watalhim mandud. Bah, di sini disebut juga pohon pisang, ya. Mandud itu yang bersusun-susun. Ada macam buah yang bersusun-susun. Pohon pisang yang bersusun-susun. Kenapa Allah itu menyebut nama-nama buah seperti ya yang ada di dunia ini? Ya, supaya penduduk surga itu merasa familiar. Oh, pisang, ngerti aku di dunia udah pernah makan pisang ya. Bentuk pisang juga kita udah pernah lihat. Jadi nggak takut mau ngambil. Jadi pohon pisang yang bersusun-susun, begitu juga buah apa yang karakternya bersusun-susun, yang sifatnya itu bersusun-susun, yaitu kenikmatan. Maka orang kalau punya pekarangan ya, umpama dia nanam pohon pisang pun tidak semata-mata untuk dimakan. Kalau cuma untuk dimakan, ke pasar kelar kok. Betul enggak? Ke pasar aja beli murah 30.000, tapi saya nanam nih pengen di sawang. Jadi dilihat tuh apa? Indah. Kan tanaman buah-buahan itu kan kenikmatannya enggak hanya sekedar di mulut, dikonsumsi, tapi kenikmatannya juga untuk memanjakan mata. Betul enggak? Lihat mangga ya, pating grandul. Beda dong kalau kita beli di pasar ditimbang kayak sekilo, lain. Jadi di situ ada kenikmatan mulut, juga kenikmatan apa? Pandangan mata. Lagi, wadillim mamdud, ya dil itu naungan, mamdud itu luas. Naungan yang luas, tempat berteduh yang luas. Jadi kalau di sini kita punya rumah seluas 100 meter persegi, nggak usah sedih. Yang penting apa tadi diingat? Iman dan amal soleh. Dengan keduanya itu besok kita mendapat tempat lapang, mamdud, ya, itu terhampar luas. Mendapatkan tempat berteduh yang lapang luas. Ya. Lagi, wa ma'im maskub, ya, dan air yang tercurah. Enggak lupa, air itu selalu disebut karena ini adalah simbol kesejahteraan. Ya, rumah tuh seelok apapun, enggak ada airnya gimana? Ya, nah, orang sumurnya kering saja sudah bingung. Nah, air di sini selalu diulang-ulang menjadi kenikmatan surgawi. Saya lanjutkan. Berikutnya, wa fakihatin katsirah. Tadi sudah disebut di ayat yang lalu. Fakihah itu buah-buahan yang beragam, banyak, baik ragamnya atau jumlahnya. Ya, bisa jadi buah-buahan yang enggak ada di sini ya akan disediakan Allah kelak di surga. Boleh jadi juga kok di dunia ini yang kita tahu tentang buah juga cuman sebagian. Ya. Apakah kita seluruhnya tahu seluruh buah-buahan yang Allah ciptakan di bumi? Belum tentu. Paling kita kan tahu hanya ya yang sebatas kita tahu ada buah-buahan tropis. Tiap negara kan diberi kelebihan Allah masing-masing dengan buah-buahannya sesuai dengan iklim, ya, cuaca. Nah, oleh karena itu ya, kita harus yakin aja bahwa nanti di sana isinya itu hanya kenikmatan saja. Berikutnya,
masih terkait buah. La maqtu'atin wala mamnu'ah, ya. Buah-buahan yang nggak pernah berhenti berbuah. Maksudnya apa? Tak kenal musim. Kalau kita di sini kenal musim dong. Mangga tuh ada musimnya. Nanti pada saatnya habis ya habis. Rambutan ada musimnya. Durian ada musimnya. Tapi di surga nggak kenal musim. La maqtu'ah itu tidak pernah berhenti berbuah. Pisang sekali doang, habis itu pohonnya rubuh udah, betul. Tapi ya memang pisang termasuk yang tak kenal musim ya. Ya ada buah yang kenal musim, ada yang tak kenal musim. Tapi di surga seluruhnya tak kenal musim. Wala mamnu'ah, juga buah yang tidak pernah kita ini terlarang untuk mengonsumsi. Dulu Ibu Hawa kan di surga pernah dilarang ya. Ya, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Ya, itu surga yang lain. Kalau surga yang besok ditempati orang soleh yang kekal abadi, nggak ada larangan dong. Tidak ada larangan apapun. Seluruhnya silahkan dinikmati. Ya, termasuk buahnya itu kamu nggak terlarang, nggak ada yang dilarang satupun untuk menikmati buah-buahan yang ada di situ. Lagi. Wa furushim marfu'ah. Furus itu kasur. Nah, berarti ini bicara apa? Kenyamanan istirahat. Kalau di dunia ini contohnya Rasulullah sendiri, beliau memang tidak mau tidur di tempat yang nyaman supaya tidurnya itu nggak lama. Ya, bahkan dari riwayat itu disebutkan Rasul kalau bangun tidur punggungnya itu sampai ngecap tikar. Ya, karena beliau tidur di tempat yang tidak nyaman supaya gampang terbangun untuk sholat malam. Maka kalau sekarang kita cari kasur yang empuk, nyaman, ya, terus AC, ya, terus selimutnya tebel. Karena AC kedinginan, biar nggak dingin banget, selimutan, segala macam dicari manusia gimana tidur itu terasa nyaman. Ya, biar nggak silo pakai lampu tidur, biar nggak digigit nyamuk pakai baygon. Macam-macam lah orang pengen tidur nyaman tuh, aduh, dari A sampai Z diatur ya kan. Nah, jam 5 sudah disemprot kamarnya, AC dihidupkan, nggak ada AC yo kipas angin, spray aja pasti pilih yang halus, ngono toh? Nek kemerosak ora satu turu. Betul enggak? Wes. Sekarang orang mau tidur aja di dunia ini dia mencari-cari yang nyaman. Nah, siapa yang di dunia ini enggak nyaman, berpayah-payah jangan takut. Gitu loh. Jika apa tadi selalu kembali kepada dua kata kunci, beriman dan beramal soleh, besok tempat tidurmu nyaman. Gitu loh. Furush, firash itu kasur, ya. Di sini marfu'ah itu sebetulnya yang ditinggikan. Coba kita lihat kasur-kasurnya orang kaya itu, ya, tinggi-tinggi. Nah, sudah bednya tinggi, kasurnya tinggi, ya itu memang simbol kemuliaan. Orang tidur di bed yang tinggi dengan gelosoran di lantai mana lebih mulia? Yang di bed tinggi. Maka kalau satu kamar ada bednya 2, yang lain karpetan, pasti ya yang dipersilahkan di situ orang yang kita muliakan, betul? Iya. Jadi tinggi di sini adalah lambang kemuliaan. Tempat istirahat yang nyaman lagi terhormat, yaitu di surga. Inna ansha'nahunna insya'a, ya. Dan kami jadikan, kami ciptakan. Di sini bidadarinya nggak disebut. Dari hurun 'ain tadi itu ya. Bidadari itu diciptakan Allah secara langsung. Kalau kita manusia di dunia ini kan pakai perantara. Ibu kita dong, bapak kita dong, ya. Nah, tapi bidadari surga itu langsung dicipta Allah, tidak pakai perantara. Faja'alnahunna abkara, ya.
bidadari itu abkar tuh gadis. Ya, lelaki kan carinya gadis ya, betul. Nah, jadi ini lagi-lagi kenikmatan seksual, bicara tentang kenikmatan seksual. Auruban at-toroba, ya, bidadari yang penuh cinta. Ya, pasangan ini kalau cantik tapi nggak mencintai kita, nggak nyaman juga, nggak asik juga, ya. Atroba itu sepadan, ya, gadis yang perawan, penuh cinta dan umurnya sebaya. Bukankah itu yang dicari lelaki di dunia ini? Ya. Kalau yang mencari janda itu lain, itu ada maksudnya, ya kan? Nah, kalau yang mencari yang tua itu pasti juga ada maksudnya. Tapi lumrahnya kebanyakan lelaki itu mencari yang seperti itu. Maaf, kalau dikatakan gadis itu kan masih kenceng, betul. Nah, kenikmatan ya badannya masih bagus, dadanya masih bagus, gitu kan? Belakangnya masih bagus, isik kenceng gitu loh. Ini adalah gambaran tentang bidadari surga yang digambarkan oleh Allah di dalam surat ini dengan ya tadi perawan, ya penuh cinta, ya, kemudian umurnya sebaya. Li ashabil yamin, kenikmatan-kenikmatan tadi itu diperuntukkan bagi golongan kanan. Jadi sekarang yang penting bagaimana kita bisa ya ditulis malaikat sebagai calon golongan kanan agar kenikmatan tadi kita peroleh. Sulatum minal awwalin. Kalau surga yang peringkatnya untuk ashabul yamin itu penghuninya itu banyak dari golongan generasi dahulu, wasulatum minal akhirin, banyak juga dari golongan umat Nabi Muhammad. Tapi kalau surga atasnya lagi golongan VVIP yang di atasnya ashabul yamin kan ada tuh, itu dihuni banyak dari golongan umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad dan sedikit sekali dari golongan umat Nabi Muhammad. Ya karena tentu perjuangan dan pengorbanan mereka jauh lebih besar daripada kita. Dahulu kan misal nih orang yang hidup di zaman Nabi Musa untuk beriman ngadepi Fir'aun misalnya kayak gitu. Kan dibanding kita enggak dong. Kita mau beriman kan enggak ngadepi ancaman sekejam Fir'aun. Dalam hal ini sudah berbeda gitu. Tingkat pengorbanannya itu sudah berbeda itu. Nah, itu kebanyakan yang menghuni surga VVIP adalah golongan terdahulu. Nah, adapun ashabul yamin itu dari golongan umat Nabi Muhammad juga banyak. Semoga kita termasuk ya golongan ini. Baik. Yang menjelaskan tentang pelayan surga yang seolah-olah mutiara. Kalau tadi bidadari juga seolah-olah mutiara ya. Tapi pelayan ini juga dijelaskan seolah-olah mutiara. Itu ada di surat Al-Insan ayat 19 sampai 22. Ya, karena ini materinya tafsir ya, saya jelaskan ayat-ayat. Nah, 19 sampai 22 ini kenikmatan surgawi yang lain. Kalau poin yang tadi sudah disebut di Al-Waqiah ya, itu ya enggak usah ditulis ulang. Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun, itu seperti Al-Waqiah tadi ya, dikelilingi pelayan yang awet muda. Wa idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am manthura, yang apabila kalian melihat pelayan itu mengira mereka mutiara bertaburan. Indah ya. Melihat pelayan kok nyenengke, sedep gitu loh. Dipandang mata nyenengke ya, nggak usah manggil juga dia datang. All in service. Dan dia tuh dipandang tuh mengenakan kita, sedep. Ya, kalau di sini harganya mahal dong ya, jasanya ya. Nah, mari kita tambahkan
aliyahum thiyabus sundus. Ya. Apabila kalian melihat di sana di surga, kalian akan melihat ya ada yang terlewat ya tadi. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Ya, na'iman itu kenikmatan, mulkan kabira itu adalah kerajaan. Ya, jadi kalau penghuni surga ya masuk ke dalamnya itu yang dirasakan adalah kenikmatan-kenikmatan ya dan kerajaan yang besar. Bicara pakaian, kenikmatan surga dalam hal pakaian, aliyahum thiyabus sundus, ya, pakaian mereka sutra halus. Sutra di sini lambang apa? Kemewahan. Ya wis bento di dunia pakai katun ya, semeter 10.000 ya misalnya. Ya karena kalau nggak sanggup membeli yang mahal, di dunia ini kan orang dijatah Allah beda-beda. Ada orang beli baju tuh satu set aja bisa puluhan juta ya, apalagi kalau untuk mantenan ratusan juta pun dibeli ya kan? Sutra, masih ditaburi Swarovski ya, masih ditaburi apalagi ya. Kalau untuk orang yang tidak mampu dalam hal ini ya, katun semeter 10.000 ya dipakai juga kok, nggak apa-apa. Yang penting dua, apa tadi? Iman dan amal soleh. Niscaya nanti di surga diberikan pakaian dari sutra khudrun, hijau. Memang lambang warna surga itu hijau ya, segar. Waswa istabrok. Kalau tadi ada sutra tipis, maka ada juga sutra tebal. Nanti ya jangan ada yang bertanya gini, nek tipis musim dingin apa radem ya toh. Nah, maka mau cari yang tipis ada, mau cari yang tebal juga ada. Bahkan bantal-bantal penduduk surga itu kapuknya itu sutra. Itu. Jangan kata kita cuma bicara casingnya ya, sarungnya, tapi sampai isi-isinya itu juga sutra. Ini simbol kemewahan. Bajunya mewah, jangan takut ya. Berikutnya perhiasan. Nah, ini untuk memotivasi ibu-ibu ini, kaum hawa semua ini yang suka dengan pakaian yang bagus-bagus ya. Perhiasan. Wa hullu asawira min fiddah. Ya. Di surga itu dipakaikan gelang-gelang yang terbuat dari perak, fiddah, perak. Ya apa enggak ada emas? Ada. Surga itu tergantung levelnya. Kemewahannya tergantung levelnya ada di mana, karena surga itu tingkatnya 100 level. Surga itu levelnya ada 100. Kita di level mana? Tentu berbeda. Apa namanya? Kemewahannya. Ya jangan bayangkan peraknya sini yang 1 gram berapa? 50.000 ya. Ini peraknya surga. Berikutnya, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Ini bicara minuman. Minuman penduduk surga itu adalah minuman yang tahur, suci, bersih. Jangan takut ada kuman, jangan takut diare. Nggak ada penduduk surga diare. Buang hajat aja enggak kok, diare dari mana? Nggak ada. Ini yang dibicarakan dalam surat Al-Insan ya, beberapa kenikmatan surgawinya ini melengkapi yang tadi informasinya. Semua kenikmatan tadi, inna hada, semua kenikmatan tadi kana lakum, dipersembahkan untukmu, jazaan, sebagai balasan, wa kana sa'yukum masykura, dan usahamu waktu di dunia itu betul-betul diapresiasi oleh Allah, diberikan reward yang demikian besar, sempurna, abadi. Ya, siapa yang nggak mau kenikmatan seperti ini?
Jadi ini bisa mengantarkan kita ya bahwa kalau berbuat yang baik itu meluruskan niat semata-mata karena Allah, jangan dikotori oleh pamrih. Iya. Karena banyak orang berbuat baik itu merasa berbuat baik di dunia, tapi endingnya nggak bisa masuk surga. Kenapa? Atau kalaupun masuk surga, surganya rendah. Kenapa? Karena banyak amal baik yang dikiranya dulu diterima, ternyata nggak diterima tuh. Kenapa? Karena niatnya nggak lurus. Niatnya ada pamrih duniawi, nggak karena Allah. Belum tentu yang berangkat pengajian seribunya itu ada di surga yang sama loh. Ada yang pengajiannya itu diterima Allah sebagai amal soleh, ada yang enggak. Yang enggak ini karena niatnya menyimpang, ya, dilandasi oleh pamrih dunia. Kan ada yang datang pengajian hanya untuk cari temen, hanya untuk cari prestis, betul, hanya untuk mengisi waktu kesibukan, ya, hanya untuk maaf pelarian, pelampiasan ada juga. Jadi niat yang lurus ini betul-betul menentukan hasil akhir. Maka banyak orang nanti kaget sampai di sana. Dulu saya begini begitu, mana pahala saya ya Allah? Ya, buat orang-orang yang pamrih kata Allah, pergilah kamu kepada orang yang dulu kamu berbuat karenanya. Jaluk balasan sama orang itu. Nah, apakah kau mendapatkan sesuatu? Ya nggak akan dapat. Jadi yang minta dibalas Allah adalah yang mendapat balasan dari Allah yang berbuat karena Allah, bukan karena manusia. Nah ini perlu di sini meluruskannya biar besok tuh nggak kejelek. Dumbian kamu tuh pengajiannya bareng aku terus, kok surgamu luwih dhuwur ya? Aku di bawahmu. Oh ya, ternyata di situ ada something wrong about my niat. Ya, di situ ada sesuatu yang salah ya terkait dengan niat saya. Oh, ternyata saya dulu pengajian karena dunia, bukan karena bismillah. Nah, ini ya. Sejenak saya selipi hadis ya di ayat-ayat. Waktunya habis. Sedikit lagi. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau Allah Azza wa Jalla, ini hadis qudsi, maka bunyinya Allah berfirman, tapi ini hadis. A'dadtu li'ibadiyas sholihin, aku telah nyiapin untuk hambaku yang soleh. Ma la ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Wala udunun sami'at, sesuatu yang belum pernah didengar oleh telinga, ya. Wala khatara ala qalbi bashar, ya. Sesuatu yang belum pernah terbersit dalam kalbu manusia. Ya. Lah ini apa maksudnya? Ya surga tadi itu suatu pemberian Allah yang di dunia ini manusia belum pernah melihat, belum pernah mendengar, belum pernah juga terbersit gitu dalam dirinya tentang kenikmatan itu. Kalau sudah ada pertanyaan saya dikasih kode, kalau belum ada kode tetap saya lanjutkan. Sudah? Ya. Baik. Kalau sudah ada saya jawab. Bagaimana cara taubat dari prasangka buruk terhadap orang tapi belum diucapkan? Ya, pertanyaan yang bagus. Buruk sangka itu memang dilarang dalam agama. Mengapa? Karena buruk sangka itu kebanyakan prasangka
prasangka itu dilarang karena kebanyakan prasangka itu negatif. Kalau pertanyaannya ini udah buruk kok ya. Kalau prasangka kan ada prasangka buruk, ada prasangka baik. Kalau pertanyaannya buruk sangka itu jelas dilarang. Nah, kalau kita buruk sangka tapi belum terucap, maka gimana cara tobatnya? Langsung saja tobat ke Allah. Kalau buruk sangka itu sudah terucap sampai orang ini tersakiti, cara tobatnya minta ampun, minta maaf. Minta maaf. Misalnya nih, oh telat kamu, mesti iki dolan sik iki, ya toh? Ngapusi toh mau jare wis mangkat, ya toh? Ini kan udah terucap. Padahal orang ini nggak dolan. Ya, mungkin kena macet. Ya, kan sakit tuh hatinya karena orang lain udah buruk sangka. Kalau buruk sangka itu terlanjur terucap dan menyakiti orang, cara tobatnya minta maaf sama orang yang disakiti. Gitu. Tapi kalau buruk sangka ini belum terucap, yo nggak usah minta maaf, kan berarti malah ngandani. Maaf yo kemarin aku buruk sangka sama kamu. Yo nggak usah. Kalau itu belum terucap, tobatnya langsung ke Allah. Astagfirullahaladzim, ampuni saya ya Allah, saya tadi buruk sangka dengan si A, tapi si A belum denger ya Allah, karena masih di dalam hati. Ya. Itu cara tobatnya begitu. Ya. Nah kalau kita gibah misalnya, kita ngerasani, ya, ngerasani. Ya. Jadi orang yang kita rasani itu sampai denger, sakit hati dong. Ya, nah itu harus dihalalkan lewat apa? Minta maaf. Tapi kalau orangnya nggak dengar, langsung aja ke Allah pertobatannya, ya. Menjawab pertanyaan ini tadi. Ya bagus, karena ahli tobatlah yang akan masuk surga. Kenapa? Kalau merasa berdosa langsung selesaikan dengan tobat, kan orang ini bersih terus. Nah, yang membuat dia bisa masuk surga karena dirahmati Allah. Orang masuk surga karena dirahmati Allah, ya. Lah rahmatnya turun itu karena dia menjadi orang yang rajin tobat. Ya termasuk rajin tobat itu ya mengantarkan kita masuk surga. Kenapa orang ini rajin tobat? Karena beriman. Faham betul bahwa yang memberatkan dia di akhirat dosa-dosanya sehingga menjadi rajin tobat. Pertanyaan kedua. Kalau kita diajak curhat orang yang tersakiti oleh sahabat yang kita kenal, sebaiknya kita menyampaikan kepada yang menyakiti atau kita diam? Jawabannya, dilihat kondisi orang yang curhat. Sebab kadang-kadang orang curhat itu minta solusi, kadang-kadang orang curhat itu cuma, kalau orang Jawa itu bilang ngudoroso, cuma untuk melegakan, karena bila itu diceritakan itu membuat dia lega. Sebetulnya kita tuh curhat itu harus lihat orang yang diajak curhat. Sekiranya itu menyangkut aib orang dan orang yang kita ajak curhat itu aku ngerti nek dhek iso ngei solusi, ya jangan curhat sama dia dong. Jadi untuk apa? Apalagi yang dicurhati ini corongnya banyak. Udah nggak kasih solusi, malah dia apa? Malah dia nge-share ke banyak orang. Walhasil aibnya tersebar, nggak dapat solusi. So buat apa? Nah, tapi kadang-kadang kita tahu dia nggak bisa kasih solusi, tapi dia orang yang pandai menyimpan rahasia. Setidaknya dia menenangkan saya. Sabar, ngono kuwi akeh tunggale, ya toh? Enggak cuma kamu sendiri. Anggap aja ini ujian hidup. Walaupun dia ngasih solusi terus iki matuke dipiyeke enggak pinter sih gitu loh. Tapi dia orang yang kalau kita curhati bisa amanah. Kadang kan begitu gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya ya, apakah sebaiknya kita menyampaikan pada orang yang menyakiti atau diem aja? Nah, yang curhat tadi
solusi apa tidak? Ya, yang curhat tadi minta solusi, ya sebaiknya berarti kita dianggap orang yang dipercaya, ya, memberi jalan keluar. Oh, kayaknya kalau aku curhat sama Mbak Ajeng tuh kayaknya pinter gitu ya, ngambil hatinya orang ini sehingga hajat saya tersampaikan. Lah, di situ kan kita bisa melihat. Kecuali kalau yang curhat bilang gini, rahasia loh ya, kamu tok loh ya yang tahu, gitu. Jangan sampai ini bocor kemana-mana. Ya, aku cerita sama kamu cuma untuk ngenteng-ngentengi hati misalnya, ya berarti itu rahasia, gitu. Jadi tergantung kondisi, kecuali jika itu menyangkut hajat orang banyak, ya wajib kalau itu sifatnya personal, ya. Jadi kembali kepada masalahnya apa, ya, kembali juga pada masalahnya apa. Kalau hanya kita sampaikan kemudian dampaknya hanya menambah luasnya tersebarnya aib itu, ya nggak usah disampaikan itu, kecuali kalau itu terkait fitnah, ya. Nah, fitnah kan perlu diluruskan, nggak boleh justru kita diam. Nah, orang yang dicurhati ini nggak enteng. Kalau kita melihat, oh ini nggak bisa didiamkan, walaupun saya nggak bisa jadi perantara, tapi mari kita cari bersama, kira-kira yang bisa jembatani siapa, gitu. Boleh jadi kitanya pun nggak punya kemampuan gitu, tapi mari difikirkan bersama. Nah, jadi yang perlu dipertimbangkan kurang lebih itu. Pertanyaan ketiga, ya. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 68 disebut, dan sangkakala ditiup, oh ini wanufikha fis-sur, maka matilah semua makhluk, fasa'iqa man fis samawat, ya, wal ardi, dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Siapa yang dikecualikan Allah? Ya. Ayat ini memang berbicara tentang kehendak Allah. Ya terserah Allah jika Dia ingin mematikan siapa dan ingin membuat masih hidup siapa. Nah, tetapi bahwa ketika kiamat, ya, semua akan mati, walaupun malaikat pun mati. Yang niup trompet aja mati kok. Israfil itu mati. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua mati binasa kecuali Allah. Dalilnya kan seperti itu. Nah, ayat ini kan menunjukkan betapa kehendak Allah tuh ya terserah Dia. Umpama Dia menghendaki siapa yang hidup bisa, tapi kalau ditanya siapa, I don't know, nggak tahu saya. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi menurut hukumnya bahwa ketika kiamat itu terjadi, semua hancur, semua mati kecuali Allah. Ya, kalau malaikat Israfil itu tugasnya niup trompet, dia akan mati juga. Nanti pada saat berbangkit tentu dia yang dihidupkan duluan karena punya tugas. Kan begitu. Ya. Berikutnya, ada teman A bermasalah dengan B. Alon-alon ya, biar saya paham. A curhat dengan saya, berarti saya C dong. A bermasalah dengan B, tapi A curhatnya dengan saya. Minta tolong disampaikan B, kemudian saya sampaikan ke B untuk ketemu. Oh, ini penengah. Ya, jadi dia posisinya penengah. Dan tabayun, klarifikasi. Akhirnya bertemu untuk tabayun. Tetapi ternyata A dan B malah perang dingin. Wah, saya jadi bingung harus bagaimana. Penengahnya sing bingung ta ini. Nah, aku ini diminta jadi penengah, udah tak lakukan tugasku kok malah setelah ditengahi A dan B perang dingin. Berarti ora sukses ini.
Loh ya tak? Nah, saya jadi bingung harus gimana. Apakah saya salah telah menyampaikan ke B? Saya jadi merasa bersalah. Ya, saya paham maksudnya. Gini, yang salah siapa? Ya tentu perlu introspeksi. Boleh jadi penengahnya benar jika cara nyampeinnya benar, tidak berat sebelah, tutur katanya lembut, tidak terkesan memojokkan. Jika memang C sebagai penengah tadi jalan yang ditempuh itu sudah tepat, boleh jadi B-nya ini yang hatinya sempit. Betul? Nah, boleh jadi B yang hatinya sempit, yang mana ketika ditegur manis di depan tapi pahit di belakang. Dia masih menyimpan kebencian. Ya, kami loh dadak cerita karo C barang iya ngopo. Ya toh? Boleh jadi seperti itu. Jadi boleh jadi C-nya tadi benar, tapi kan saya tidak tahu. Ketika di telaah, kayaknya penyampaian saya ya udah sehalus mungkin. Saya tidak terkesan membela A, tidak terkesan membela B. Saya hanya jadi mediator. Sebab kalau A dan B ketemu Ki malah tambah runyam. Jadi dibutuhkan pihak ketiga, kan begitu. Nah, kalau saya merasa tutur kata saya sudah baik, saya adil, saya misalnya tidak berat sebelah, kok malah terjadi perang dingin? Boleh jadi, ya, apakah B ataukah A yang error? Gitu loh hatinya. Sehingga saya harus bagaimana? Doakan saja. Kan ikhtiar maksimalnya udah dilakukan tuh untuk mediasi ya. Jadi kan si C tadi kan dia posisinya sebagai apa? Mediator. Wah, ini ora apik iki nek si A sama si B kok malah jadi diem-dieman tahunan. Wah, ini enggak beres nih. Bismillah. Umpama si C tadi mau angkat tangan pun ya bisa. Tapi kan kalau berhasil pahalanya besar sekali tuh, mendamaikan dua orang yang berseteru. Itu saya ambil dengan risikonya. Tapi saya sudah berjuang jadi mediator, tetap saja A dan B ini kok nggak rukun. Ya tinggal didoakan. Apalagi kalau sudah diikhtiari, ya kan? Ya. Ada lagi nggak? Nah kalau dia bertanya, apakah saya salah telah menyampaikan ke B? Ya nggak salah, karena amanah. C menyampaikan amanah ke B kan nggak salah tuh. Dia baru dikatakan salah kalau caranya nggak bener, apalagi nambah-nambahi, bumboni, nggak bener lah itu. Apalagi di situ merekayasa, ya. Kalau yang disampaikan udah yang sesungguhnya seperti itu, lurus-lurus aja, ya nggak salah. Saya jadi merasa bersalah. Ya kalau Anda nggak salah, tidak usah merasa bersalah. Setan ganggu gitu loh. Setan tetap ganggu, membuat kita gelisah. Kenapa? Biar besok kita nggak begitu lagi. Awis kapok aku jadi mediator kok malah koyo ngene ya toh. Nah itu setannya itu tetap ganggu gitu. Ya jadi nggak usah merasa bersalah selama apa yang kita lakukan itu sudah benar. Belum ada lagi pertanyaannya? Kalau belum, saya tambah sedikit. Ya. Sebetulnya kalau kita membahas tentang surga itu bisa berkali-kali pertemuan, ya. Tapi setidaknya gambaran yang ini ya sudah lumayan ya menunjukkan. Sebetulnya kan tergantung permintaan mau dibahas berapa kali itu. Ini kan ayat-ayat yang berbicara tentang motivasi orang beriman dan beramal soleh itu adalah iming-iming surga. Tadi saya sudah mengatakan lebih dari 100. Kalau mengkaji tafsir dari 100 ayat kan berseri itu bisa banyak sekali gitu. Tapi kalau umpama hanya mau satu pertemuan ya sudah
cukup, nanti itu berkembang dalam diskusi aja, tanya jawab. Ada satu pertanyaan lagi. Saya punya 2 teman, kita bertiga selalu dekat ya. Tapi di belakang saya kedua teman tersebut meninggalkan saya ya, dan selalu pamer kebersamaan mereka. Salahkah saya sakit hati? Baper sekali. Ya, banyak yang merasakan seperti ini ya, dan saya lalu blokir HP mereka untuk menghindari. Baik. Yang pertama saya sampaikan, karena memang yang apa namanya menghadapi seperti ini saya kira banyak ya, apalagi ABG itu ya, masa-masanya dia bolo-bolonan itu loh. Kalau anak SMP, SMA ya, bahkan mahasiswa itu kan masih modelnya seperti itu. Ada ya orang tuh karakternya memang harus berteman, dia nggak bisa modelnya dewe gitu, nggak ada. Tapi ada orang tuh yang karakternya senang sendiri, nggak pengen punya teman deket juga ada, dan itu sunatullah gitu loh. Nah, yang bercerita ini adalah saya menangkap orang yang suka berteman, sehingga mengikat pertemanan akrab, dalam hal ini 3 orang. Memang yang pertama ujian pertemanan. Jangan dikira kita berteman gak diuji loh. Apalagi bertemannya karena Allah. Wah, itu ujiannya apa? Berteman kok karena Allah. Jangan penak-penak, kita harus siap diuji itu. Setan ingin memecah belah. Lewat apa? Oh, lewat apa aja. Kadang masalah sepele. Itu loh, ya. Nah, jadi kalau di sini ada A, B, C, 3 orang tadi sudah bersahabat, ya. Setan ini kan ganggu gitu loh. Jadi bagaimana yang 3 ini pecah? Ya, entah lewat apa kan tidak disebut masalahnya, juga tidak perlu ya, karena di sini sudah jelas bahwa di belakang saya dua teman saya ini membangun keterikatan yang kuat. Mungkin ada satu sifat yang sama-sama tidak disukai oleh A dan B. Kan saya di sendiri ini boleh jadi oh iya, aku ini ya dimonoke. Jadi 2 orang ini bisa jadi mengalami sakit hati yang sama oleh karena sifatnya, gitu ya. Saya angel boleh contoh nih, saya begitu. Nah, boleh jadi. Tetapi salahnya 2 orang ini apa? Tidak terbuka. Jadi dalam pertemanan yang sangat dibutuhkan komunikasi. Karena si C kan nggak tahu nih, ya. Si C kan merasa saya ditinggalin aja tanpa saya tahu salah saya apa. Weh, kayak orang anu aja ya. Ya, jadi ini pertemanan yang kalau saya menyimpulkan berarti 3-3-nya ini perlu introspeksi bahwa pertemanannya belum lurus karena Allah. Kalau karena Allah tuh gimana berteman itu? Kalau ada yang salah ditegur, nggak usah ditutup-tutupi, diumpet-umpetin, tapi diomongin di belakang gitu loh. Nah, gitu loh. Jangan. Itu memang kalau datang telat mendekati sarapan aja dia datang. Awal tadi nggak kerja, tapi diem gitu. Kok diomongkan? Jadi di sini ada apa? Ya, yang ditutup-tutupi. Jadi di situ tidak ada keterbukaan sehingga mengakibatkan yang satu tadi nggak ngerti kenapa dia disingkirkan, sedangkan yang 2 ini berkomplot, apalagi kemudian pamer kemesraan tadi itu ya, sehingga membuat jengkel C. Sebetulnya ya tadi kuncinya kalau menurut saya di situ nggak terbuka. Jika C punya niat baik, sebetulnya sampaikan aja, nggak usah pakai acara blokir-blokiran, ya. Apakah memblokir menyelesaikan masalah? Tidak, justru mungkin malah memperkeruh. Nanti kalau ketemu di mana malah bagaimana? Dia datang, lu mau baik, malah begitu. Ya. Nah, jadi itu nggak menyelesaikan masalah gitu.
Kalau memang bertemannya karena Allah, mestinya sisi klarifikasi saja. Sebetulnya salahku apa? Kalau memang sudah nggak berkenan aku gabung, it's okay, nggak apa-apa. Tapi katakan saja daripada kita ini suudon. Nah, jadi di situ nggak berani terbuka saja sebetulnya. Nah, kita itu dalam mengikat pertemanan, ujiannya berat, ya, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Jika pertemanannya karena Allah, yang salah diluruskan tuh kudune terima kasih. Yang kebablasan ditegur harus siap, karena sejak semula niatnya sudah karena Allah. Nah, kalau pertemanan itu karena pamrih, ya akhirnya berdampak seperti ini. Kalau bukan karena Allah, maka membangun pertemanan karena Allah tuh nggak gampang, ya, nggak gampang. Berikutnya, karena ini waktu hampir habis, seorang yang sudah masuk surga lalu mencari orang tuanya, bisakah anaknya memohonkan kepada Allah agar orang tuanya masuk surga? Sebetulnya anak ini kan yang masuk surga anaknya gitu ya. Di sana itu memang kita bisa mencari tahu. Jangankan orang tua, teman aja bisa. Si A tuh di mana ya? Surga apa neraka ya? Itu bisa. Di Quran itu dibicarakan. Nah, apakah anak bisa memberi syafaat untuk orang tua? Sebetulnya anak sejak orang tua di alam kubur itu kan bisa memberi syafaat lewat doa-doa yang dipanjatkannya. Nah, apakah besok kalau di surga, anaknya di surga, misal nih mendapati orang tua itu di neraka, apakah anaknya bisa narik? Tergantung. Kalau orang tuanya masuk neraka karena kafir, no way, sama sekali nggak bisa kita armok geretnya gua kowe ra iso. Kalau masuk nerakanya karena kafir, karena perbedaan akidah itu udah membedakan tempat, nggak bisa gitu. Nah, kecuali jika orang tuanya juga beriman, namun mungkin oleh Allah dianggap dosanya belum bersih sehingga harus dibersihkan dulu, ya. Nah, maka anak misalnya ya yang punya ilmu tentang Al-Qur'an, ya, memang akan dapat memberikan syafaat untuk orang tuanya. Tapi detailnya bagaimana kan tidak ada riwayat yang bisa kita sampaikan. Hanya bahwa anak yang soleh tentunya, ya, apalagi yang banyak memiliki ilmu dari Al-Qur'an, ini bisa meringankan, ya, orang tuanya. Ini juga tidak dijelaskan ini orang tuanya masuk neraka atau surganya di bawahnya atau bagaimana. Pertanyaannya hanya apakah anaknya memohonkan ke Allah agar orang tuanya bisa masuk surga. Lah kalau tadi seperti yang saya jelaskan itu, ya, dalam hal ini apakah orang tuanya ditemukan di neraka atau di surga yang levelnya di bawahnya atau bagaimana? Ya, jika orang tuanya akidahnya beda dan neraka, nggak akan bisa dimintakan pertolongan. Masih ada lagi. Kalau seseorang berselisih tapi yang satu tak mau memaafkan, tapi yang satu punya niatan memperbaiki, mau minta maaf. Singkatnya, dua orang berseteru. Yang pertama, dua orang berseteru ini asalnya kan dua-duanya dapat dosa mengisolir. Dosa mengisolir itu dosa mendiamkan tuh loh. Saya sebut saja ini A, ini B. Kalau B minta maaf duluan, dia bebas dari dosa mengisolir, udah bebas. Adapun ketika Anda mau memaafkan, dia dapat dosa dua, dosa mengisolir dan dosa tidak mau memaafkan. Tapi si B udah bebas, ya gitu. Nah, dan yang paling baik yang memulainya dengan salam, gitu. Ya sudah, mau diapakan lagi, ya. Justru yang A tadi dia mendapatkan dosa double, dosa mendiamkan dan dosa tidak mau memaafkan. Gitu.
Udah habis ya waktunya ya. Baik, saya cukupkan sampai di sini untuk kajian pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari ini berkah, bermanfaat, dapat meningkatkan keimanan kita, dapat menambah semangat kita dalam beramal soleh, ya, bahu membahu kita saling menguatkan. Semoga apa yang keliru diampuni oleh Allah, tentu tidak saya sengaja. Semoga pula ya Allah merahmati kita ya dalam majelis ini. Ya. Apapun yang kurang saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.